pagi Pak Hen. Apa kabar? Alhamdulillah Wah, sehat. Seorang perempuan yang punya kemampuan yang menulis, udah berapa buku nih Bu? Alhamdulillah sampai sekarang kalau tunggal udah 7, kalau untuk antologi bersama 60-an Pak Hen. Waduh, banyak juga ya. Itu tentunya cukup untuk menginspirasi ya para perempuan lain tentunya ya, dengan karya-karyanya gitu ya. Ini karya yang paling populer itu apa? Lumayan sih, beberapa yang cukup viral juga, yang sudah dibaca banyak orang gitu kan. Dia kan lebih ke bentuk esai gitu ya Pak Hen ya. Terus juga puisi. Puisi? Yes. Wah, asik ya kalau puisi itu ya. Iya. Nah, kalau untuk pertama kalinya ya yang mendorong tentunya untuk menulis ini, Anda juga nih, apakah ada momen khusus yang menjadi titik awalnya? Kali saya untuk menulis itu awalnya Pak Hen ketika waktu itu termotivasi. Semua guru itu, apalagi saya guru bahasa ya, banyak guru bahasa sekarang yang nggak bisa nulis, padahal dia punya modal gitu kan. Modalnya udah pasti kan belajar nulis gitu kan, karena yes betul. Jadi waktu itu ketika itu ada seorang pengawas yang waktu itu dalam kegiatan forum MGMP gitu ya. Jadi beliau memotivasi lah, mengelihatkan ini loh ibu-ibu saya menulis di koran gitu kan. Terus dari hati kecil nih ngeliat waktu itu kan masih baru-baru itu ya 2013, wih bapak malah itu saya juga bisa gitu kan. Jadi motivasi dari dalam gitu kan. Jadi akhirnya sampai di rumah saya mulai nulis satu artikel tentang waktu itu tentang polemik kurikulum 2013 dan alhamdulillah 1 minggu kemudian keluar di haluan gitu kan, di media. Langsung dimuat di media ya. Alhamdulillahnya Pak yang bikin motivasi tuh bapak pengawas itu langsung clipping tulisan saya dan lihatkan ke forum berikutnya di minggu pertemuan, ini lo karya Bu Dila. Wah, disitulah termotivasi. Ternyata banyak jadi polemik juga waktu itu kan pro dan kontra juga waktu itu. Segala sesuatu yang baru kan pro kontra ya Pak. Jadi yang baru ya. Jadi waktu itulah ternyata dibaca ya. Sejak itulah saya mulai termotivasi buat nulis terus gitu. Ternyata kita dikenal juga, tahu loh ketika orang bahkan beliau pun waktu itu yang ibaratnya mengclipping tulisan saya dan menyampaikan kepada seluruh guru. Jadi itu motivasi awalnya Pak Hen. Oke, mungkin ada pertanyaan juga nih dari guru-guru yang lain nih. Bagaimana nih Bu Dila? Kok bisa Bu Dila? Saya juga mau. Ada nggak nih? Ada. Justru di situ motivasinya lagi. Ternyata ketika melihat tulisan saya keluar, teman-teman yang lain, wih kok bisa sih Kak? Gimana sih caranya Kak? Gitu kan? Di situ tuh mulai akhirnya karena teman kita ngasih tunjuk teman, itu kita termotivasi terus untuk selanjutnya berikutnya saya akan nulis terus gitu. Makanya waktu itu mulailah konsisten menulis di berbagai media, mengirimkan ke berbagai media. Jadi media pertama itu media koran ya? Koran ya. Di sana langsung dimuat? Iya. Setelah tahu dimuat, apa nih yang dirasakan? Wih, luar biasa. Makanya ketika di clipping lagi sama pengawas lah ya, itu kan pimpinan kita, terus disampaikan dulu. Keren ya ternyata nulis. Disitulah ditambah lagi. Karena kita sosok perempuan ya, ibu juga, guru juga. Iya, kalau ingin kita harus ninggalin jejak gitu Pak. Kalau dia gitu. Jadi hidup ini kan sia-sia kalau kita nggak ninggalin jejak. Jadi awalnya untuk anak kandung dulu. Jadi tahu juga nih, hobi menulis ini apakah sejak masih di bangku sekolah dasar, kemudian masih kecil gitu, atau mungkin munculnya setelah menjadi guru nih? Itu sejak SMP Pak Hen. Tapi mulai dari buku harian dulu. Ternyata yang membiasakan. Jadi waktu kuliah pun ya biasa aja lah, SMP, SMA biasa aja. Tapi pas udah jadi guru, baru di situ tuh, ternyata kita perlu loh, apalagi waktu itu tentang publikasi ilmiah kan diperhitungkan tuh untuk naik pangkat. Untuk PNS waktu itu kan naik pangkat tuh kalau satu keluar di media sekian poinnya. Jadi waktu itu ketika tahun-tahun 2013 sampai itu luar biasa ketika ada satu tulisan yang keluar di koran gitu Pak Hen. Jadi itulah yang buat jadi semangat terus, dan itu pun dipanggil juga untuk berbagi. Kok Bu Dila bisa sih gitu kan? Dengan sekian banyaknya buku yang ditulis sebenarnya ya, juga mungkin banyak peminat juga, dan juga mungkin peminat itu juga mau menulis juga gitu ya, datang ke Bu Dila juga nanya gitu. Seringnya. Nah, Bu Dila sebagai seorang perempuan dunia ya, bagaimana Bu Dila memaknai sebagai seorang penulis ini? Iya. Bagi saya Pak Hen, menulis sebagai perempuan itu yaitu menyuarakan hati.
menyampaikan pesan yang kadang tidak bisa tersampaikan secara langsung, disampaikanlah secara dari hati sampai ke hati gitu. Melalui sebuah tulisan, iya betul. Jadi untuk sebuah puisi atau cerpen gitu ya, yang kita rasakan gitu. Artinya jadi walaupun itu adalahnya pelakunya adalah kita, tapi diangkat menjadi tokoh lain gitu kan. Jadi muncullah sebuah puisi atau cerpen. Ketika saya dari pengamatan, ketika saya menghadapi siswa di kelas, kan notabene yang saya hadapi itu adalah para remaja tuh Pak Hen, kan anak SMP ya, itu udah masa peralihan yang berbeda. Nah, generasi strawberry kata orang ya. Jadi ketika saya baca artikelnya, saya baca apa, dan ternyata itu saya amati dan saya tuliskan dalam bentuk esai Pak Hen. Jadi inspirasinya juga dari pengamatan juga. Jadi itu kan saya sampaikan dengan menghadapi anak-anak ini nggak bisa keras, apalagi di zaman sekarang. Makanya kan kata Ali bin Abi Thalib jadi anak dengan zaman ini. Kalau kita kan dulu dengan bangga, kalau ibu dulu dilempar, sekarang nggak bisa lagi. Kalau kita lempar kita balik dilempar. Kalau dulu ada pilihan, kamu keluar saya keluar, ibu aja deh kita kan nggak mungkin juga gitu kan. Jadi dari situ dari pengamatan itu juga ternyata lebih menyentuh hati orang. Karena mereka udah terkontaminasi otaknya dengan berbagai gawai teknologi, jadi kita harus ke mereka tuh yang mungkin yang udah diberi juga di rumah, mungkin mereka udah jarang dapat sentuhan. Nah disitulah kita peran kita juga harus kita untuk insight. Gitu ya Pak. Iya, tadi ada puisi juga nih. Iya. Tentunya kalau untuk menulis sebuah puisi itu butuh waktu panjang ya. Kalau saya kayaknya nih ya. Kalau Ibu Dila, kalau menulis satu puisi itu butuh waktu berapa? Ya kalau lagi mood aja ya. Kalau saya sih bikin satu hari nggak jadi kayaknya ya. Mau putar renungan aja terus ya, terus merenung itu. Mau bikin apa? Kapan bikin gitu ya? Hanya merenung kapan jadinya gitu ya. Nah kalau untuk tantangan paling besar nih yang Budila hadapi dalam menulis ini khususnya nih sebagai perempuan, sebagai seorang penulis juga nih, apa tantangan terbesar? Tantangan terbesar yang paling pasti kan ada faktor X dan Y. Kalau faktor yang paling berat sebenarnya Y ya, intrinsik rasa males gitu. Tapi ketika kembali ke niat awal bahwa saya itu menulis itu adalah tujuannya untuk berbagi, bermanfaat untuk semua. Jadi biasanya itu yang memotivasi diri lagi Pak Hen. Sementara faktor X-nya celetukan atau omongan dari orang-orang luar, buat apa sih Kak nulis? Emang dapat uang? Emang biar terkenal ya gitu kan? Itu ketika kita baperan itu pasti bikin low kan? Semangat kita, ya juga ya buat apa gitu kan? Tapi itu faktor X itu yang menghambat saya. Tapi itu nggak saya jadikan alasan buat berhenti. Itu yang ingin disampaikan itu seperti apa nih yang sangat-sangat bermakna gitu ya? Iya, ketika kita menyuarakan, misalkan kita kan namanya, apalagi perempuan tuh kompleks ya Pak Hen ya. Dia sebagai juga ibu juga, kalau saya sebagai guru juga, lalu sebagai karir juga ada gitu ya. Jadi kan pastilah ada satu titik yang membuat perempuan itu merasa kok ingin menjerit lah gitu atau segala macam ya. Jadi kadang itu yang ingin teriak, tapi disitulah saya menyuarakan segala sesuatu itu harus kita sampaikan. Kadang ada hal mungkin kita punya teman curhat, tapi kan ada hal yang nggak semua bisa kita sampaikan. Nah, jadi kalau saya pun sampai sekarang asal pengen tahu saya masih nulis diary loh. Iya. Enggak, karena ada sesuatu hal mungkin apakah itu senang, sedih atau seperti ini nih, wih keren loh di ini loh gitu kan. Jadi seolah kita jadi diary itu seolah teman curhat yang memang keluar dari hati. Ketika itu hal yang bermanfaat saya sampaikan adalah bentuk esai atau dalam bentuk puisi atau cerpen, dan itu ternyata bermanfaat dan direspon oleh pendengar loh Pak Hen. Iya. Nah, kalau untuk hari ini apakah ada yang mau ditulis? Iya ada juga yang seperti sekarang nih, ini pengalaman kita nih Pak Hen. Ini juga nih. Udah ada di mindset ini. Ternyata berbagi itu kan untuk semua, di mana saja, kapan saja. Dan ternyata orang merespon, bahkan nih RRI pun merespon itu kan dari kegiatan harian kita, branding yang kita bikin pada diri kita sendiri, dan ternyata itu manfaat gitu. Iya. Dan juga ya sudah didengar juga nih dari saudaranya RRI gitu, TVRI juga ya. Yes, alhamdulillah. Seperti apa sih dukungan dari seorang suami dan juga anak-anaknya nih untuk menulis ini? Oke, siap. Makasih Pak Hen, pertanyaannya keren nih. Awalnya saya menulis itu kan memang dari hati ya, pengen meninggalkan jejak.
lalu dari segi kerja pengen dipublikasikan ada poin-poin. Nah, dukungan yang sangat support itu memang dari anak mertua. Anak mertua. Iya. Kalau pendengar nggak tahu nih suami. Iya, keren ya betul. Beliau sangat support sekali. Bahkan beliau adalah pendengar yang baik untuk karya-karya saya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, mau nyampein ini, bang tolong dengerin bentar ya. Termasuk sama mama saya. Jadi beliau berdua sosok yang dari keluarga dekat itu Mbak Inti ya. Beliaulah berdua suami dan ibu adalah pendengar yang baik untuk setiap. Jadi sebelum saya publikasi, saya punya blog juga Pak Hen. Jadi kan ada satu hal yang mengganjal, kayaknya harus disampaikan nih. Apakah puisi, apakah cerpen, ataukah artikel. Beliau tuh jadi pendengar yang baik berdua. Jadi disitulah jadi support yang sangat luar biasa dari mereka. Dan anak-anak pun juga merasakan imbasnya. Mungkin kalau sekarang mungkin udah biasa saja, karena udah terbiasa ya karena rutinitas. Kalau awal dulu pas mereka bawa koran misalnya disuruh guru gitu kan, tiba-tiba ternyata ada foto bundanya, terus langsung bunda si Aim, bunda si Gaza, wih bunda viral loh bun, katanya masuk koran, bunda Aim masuk koran. Jadi kan untuk sekelas anak SD kan itu udah luar biasa. Jadi itu pun bikin mereka merasa bangga dan mereka support juga gitu. Nah, dari anak-anaknya ya, apakah nih ada yang mengikuti jejak bundanya nih, hobi menulis? Alhamdulillah ada yang nomor 3 juga udah punya 2 buku. Iya. Sekarang di pondok pesantren. Dan yang pertama sekarang anak saya alhamdulillah di Mesir Pak Hen, juga hobi nulis juga, membaca awalnya, dan sekarang udah mulai juga menulis. Tadi kan tadi semalam nelfon juga, sekarang aja udah mulai nulis novel bunda katanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita mengikuti bundanya ya, bisa menerbitkan mungkin lebih dari bundanya nih banyak. Harus memang target ke anak-anak gitu. Kita harus lebih hebat dari orang tua. Kalau saya dulu kan motivasinya gitu. Kalau nenek dulu tamat SMA, minimal bunda harus S1. Kalau sekarang bunda S1, kamu minimal S2, S3 gitu kan. Motivasinya harus gitu Pak Hen. Karena saya motivasi juga kayak gitu dulu. Enggak boleh ya, minimal sama gitu nggak boleh ya? Enggak, jangan. Kan hari ini harus lebih baik dari kemarin gitu kan. Nah Bu Dila, sebagai seorang penulis tentunya ya, penulis perempuan juga nih, apakah ada tokoh atau penulis perempuan yang menjadi inspirasi besar dalam perjalanan untuk menulis Bu Dila? Ya, ada Pak Hen. Siapakah? Waktu SMA saya suka baca juga, pustaka itu adalah teman saya. Itu tokoh pertama yang saya baca itu adalah N. Hadini, pada sebuah kapal. Ya, itu sosok itu tentang pramugari tapi di kapal pesiar. Jadi di situ dia menyuarakan isi hatinya yang sama seperti yang saya rasakan tadi. Ternyata wanita ini kan kompleks nih, sebagai ibu juga, untuk kehidupan rumah tangga, merawat anak dan pergi kerja. Jadi itu polemik yang disampaikan. Gitu ya, membantu suami juga. Itu yang berkesan bagi saya waktu itu. Dan yang sekarang ini adalah Helvi Tiana Rosa dan Asma Nadia. Itu apa ya? Iya. Karena saya ini membaca juga ya. Baca juga. Tapi kalau lainnya mungkin terinspirasi juga. Iya. Itu yang I Love Beijing, yang filmnya udah difilmkan, yang viral 99 Cahaya di Langit Eropa. Itu kan diambil dari novel beliau Pak Hen. Jeritan hati seorang istri. Pokoknya jeritan hati wanita yang ada di sekitar, beliau sampaikan dalam bentuk tulisan yang menggugah rasa Pak Hen. Nah dari karya-karya Bu Dila ada nggak ini yang mau diangkat jadi sebuah film? Insya Allah target itu Pak Hen. Tapi sudah mulai jalan, tapi belum sih, kan kita kompleks juga pekerjaan kita sekarang. Tapi sudah ada, udah bikin draftnya. Saya akan bikin novel juga yang mudah-mudahan mohon doa juga bestseller juga, seperti Asma Nadia dan Helvi Tiana. Itu adalah sosok yang luar biasa karena hampir semua karya novelnya difilmkan gitu kan. Itu menginspirasi banyak orang. Bu Dila selanjutnya karyanya akan dijadikan film nih. Saya juga pengen lihat juga nih, mungkin menjadi penonton pertama juga dan sekian banyak orang gitu ya, karyanya Bu Dila. Amin. Nah, dari kesibukan sehari-hari juga sebagai seorang guru, ibu rumah tangga juga untuk menulis juga gitu ya. Seperti apa nih Bu Dila membagi waktunya dengan kegiatan atau ya dengan aktivitas yang padat seperti ini?
pasti ya, kalau makanya orang bilang kan waktu sama 24 jam. Ya. Tergantung kita mengelola ya Pak Hen ya. Sebenarnya kalau dibilang sibuknya luar biasa semua lah ya. Sibuk, apalagi ya. kita sekarang full day nih guru dari jam 7 sampai jam 4 asar gitu ya. Nah, di sela-sela itulah Pak Hen. Yang penting ketika seperti tagline saya, ketika dari hati, memang kita motivasi dari hati, saya akan sediakan waktu buat menulis. Nggak gitu. Enggak, bukan. Maksudnya tuh ngajar gitu kan. Dalam setelah ngajar tuh kan ada waktu luang tuh. Kadang saya menyiapkan bahan untuk pembelajaran, curhat juga, dan ketika di rumah yang paling banyak sekarang kalau hari-hari ini di Sabtu Minggu Pak Hen. Jadi dan siap subuh tuh biasanya saya udah buka laptop kan sambil leleh juga ya, sambil ngerjain kerja rumah gitu. Jadi selalu saya sediakan waktu gitu. Insya Allah bisa kok. Bisa kok kalau ada dari hati gitu ya. Dari hati ya. Iya. Capek. Gitu ya. Waktu kita nggak lebih kok, sama 24 jam ya. Iya. Kita punya waktu ya. Waktu istirahat juga perlu. Iya. Kadang rehat tuh melalui tulisan juga, nulis juga gitu kan. Berarti curhat gitu ya. Menulis gitu ya. Istirahatnya menulis. Iya, kan menyampaikan isi hati gitu ya. Nah, bagaimana nih Bu Dila melihat representasi perempuan dalam karya sastranya, atau mungkin media saat ini seperti apa nih? Ya, kalau kita lihat dari banyaknya gitu Pak Hen ya. Sekarang banyak bermunculan penulis perempuan gitu ya. Yeah. Karena perempuan itu kan karena dia memiliki itu tadilah banyak rasa gitu ya. Jadi ada juga dengan segala permasalahannya juga ya. Betul. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kadang yang bestseller yang hebat-hebat itu justru dari penulis laki-laki gitu. Iya. Lihatlah Habibur Rahman El-Sirazi. Kalau sekarang di Sumatera Barat tuh yang lagi viral Boy Chandra. Iya, kan? Yang dulu kayak Buya Hamka, Betul Hatta itu kan adalah penulis laki-laki yang luar biasa. Bahkan Terelie tuh itu adalah rekomendasi sekali tuh kalau saya untuk pengajaran tuh novel-novelnya kan bestseller semua. Nah, tapi kalau dari segi banyaknya, dari segi intensitas memang perempuan lebih banyak sebenarnya, lebih mengena gitu ya. Atau mungkin perempuan mungkin lebih banyak mengena ke hati perempuan saja, sementara laki kalau laki-laki lebih universal gitu. Jadi bisa jadi jadi mungkin lebih diterima oleh semua genre dari semua semua orang gitu kan. Bisa jadi kalau saya melihatnya gitu sih Pak Hen. Lebih banyak ke karyanya, lebih kuantitasnya banyak perempuan, tapi kualitasnya yang enak semua itu lebih bestsellernya memang ya apa juga harus dipungkiri. Karena juga banyak juga nih film-film yang dibikin oleh produsernya seperti yang diambil dari karya-karya dari novel. Iya betul. Pada umumnya film-film bestseller itu dari novel loh. Novel ya, diangkat dari novel, dari karya Bu Dila nantinya ya. Iya, makanya motivasi saya tuh sama anak-anak kan sekarang udah banyak juga anak saya yang nulis Pak Hen. Itu pada umumnya kamu nggak pengen, jadi mengambil quote dari Buya Hamka, menulislah biarkan takdir membawa tulisanmu kemana dia suka. Iya, karena Buya Hamka nggak pernah tahu loh kalau karyanya itu akan difilmkan, akan jadi rujukan bagi semua sekolah. Kan tafsir Al-Azhar kan luar biasa itu. Iya. Jadi bahkan viralnya itu, bestsellernya itu, larisnya itu ketika beliau udah nggak ada. Gitu kan, makanya saya selalu motivasi anak-anak, mana tahu karya yang kamu tulis hari ini akan menjadi film, akan menjadi motivasi, akan jadi hal yang luar biasa di kemudian hari. Iya. Betul nggak Pak? Benar sekali. Dan salah satu yang mau pengen itu karya saya juga jadi bestseller dan difilmkan gitu ya. Amin. Ada manfaatnya bagi orang ramai, kalau ramainya gitu ya Bu Dila. Dan juga semoga aja menjadi ladang pahala juga ya. Yes, itu ladang dakwah. Memang nulis itu memang jadi ladang dakwah dan ladang amal buat kita itu ya Pak Hen ya. Stigma tertentu itu misalnya kalau saya kan dalam bidang parenting dan pendidikan tuh. Jadi ibu kadang ada juga tuh yang komen walaupun komen lewat gitu ya. Kok agak lebay gitu ya, nggak selalu juga kok kayak gitu. Pernah loh Pak Hen, tulisan saya jadi polemik dalam tanda kutip ya. Waktu itu kan tentang pandemi, gimana ketika itu kan dirumahkan semua tuh, pendidikan dirumahkan. Jadi saya suarakanlah di situ. Nah, ayah bunda semuanya, saya juga sebagai ibu, sebagai guru juga. Bayangkan kami harus menghadapi ratusan siswa remaja setiap hari. Sekarang coba ayah bunda, coba didik anak-anak kita, kan waktu itu memang wajib di rumah ya. Jadi ternyata banyak polemiknya itu dari ayah atau bunda, laki-laki perempuan itu stereotipnya. Enggak juga kok Bu, anak saya ada juga memang luar biasa Bu, anak saya nggak bisa dibilangin. Luar biasa guru-guru di sekolah ternyata ya bisa mengasuh anak kami. Ternyata ketika kami mengasuh, mereka nggak abaikan kata-kata kami gitu. Dan itu ternyata waktu itu di grup WA yang semua wali murid ya, waktu itu masuk di situ. Menyampaikan luar biasa Pak Hen. Saya agak keder juga,
hanya satu tulisan luar biasa respon yang datang. Diskusilah dengan penulis-penulis senior. Nggak apa-apa Kak Dila, justru bagus ketika tulisan kita dijadikan polemik, dijadikan pro dan kontra, berarti tulisan kita dibaca katanya. Tandanya dibaca memang ada. Yes, ada respon gitu kan. Gitu iya, itu karena Pak Hendanya seperti itu, berarti itu ya gitu ya. Jadi sekeren itulah jadinya. Respon dari pendengar itu yang mungkin tidak enak didengar, sepertinya enggak segitunya kali gitu enggak. Iya, itu. Seperti itu ya. Iya, itu seperti tadi kan. Nah, ketika menghadapi situasi seperti itu, apakah semangatnya untuk nulis tuh mundur apa nih? Nambah lagi? Enggak lah, justru nambah gitu kan. Iya, kan kita jawabnya kalau bisa kita komen dengan yang bijak kan. Ibu ngomong seperti itu atau bapak seperti itu, saya juga ibu loh. Saya juga menghadapi anak saya loh di rumah. Kan dia waktu itu, ibu terlalu berlebihan. Gak mungkin lah anak saya nggak bisa ngasuh gitu kan. Kan gitu kan dia. Karena dia merasa waktu itu kan waktu di rumah kan itu kan banyak jeritan tuh. 1-2 hari tuh anak-anak disuruh belajar, lah repot gitu ya. Udah repot lamanya sama bapaknya di rumah. Jadi kan saya ceritakan lah itu. Nah, bayangkan kami di sekolah bagaimana menghadapi gitu kan. Dengan sekian ratus kepala yang harus dengan sekian ratus pula karakter yang dihadapi gitu kan. Nah, jadi waktu itu jadi apa juga mundur justru semangat. Saya bikin tulisan baru lagi tentang itu. Jadi inspirasi juga nih. Yes, betul ya. Terbit lagi yang baru. Iya, sebenarnya ya kalau seorang guru menghadapi sekian banyak siswanya. Nah, kalau seorang ibu cuma mungkin 1, 2, 3 atau 4 anak dan gitu. Itu dahulu gitu kan. Kita sendiri kan ngadepin anak saya memang beda kan. Kita anak saya juga ibu juga. Ya keren ya, anak saya kalau di sekolah kan kita bisa gitu ya, dipelototin sedikit mereka udah takut atau ibu maaf ya bu gitu kan. Kalau anak kita udah berbagai cara udah disentuh dia. Kadang kan kita percaya, sangat percaya saya. Saya pun juga merasakan gitu. Banyak hal-hal yang awalnya mungkin kita nganggap nyelkit ya, misalnya pola pikir otak laki-laki perempuan aja beda tuh Pak. Kan kita tahu itu dari baca. Iya kan? Awalnya tuh coba deh Pak Hen praktek deh, nggak percaya atau tanya sama sang ibunya di rumah. Kalau dipanggil gitu kan, Pak minta tolong, misalnya manggil suami ya. Satu, diam aja. Tolong bang, nggak diam aja. Karena dia lagi main HP gitu ya, atau ngerjain sesuatu atau ngotak-ngatik motor lah gitu kan. Bang tolong, yuk santai lah, kok keras sekali gitu ya. Padahal itu udah panggilan keempat loh. Ya itu kan perbedaan kita menghadapi itu ya. Sementara kenapa? Karena laki-laki itu otaknya tuh memang yang fokus, dia tuh mengerjakan sendiri fokus. Jadi ketika dipanggil, coba deh kalau nggak percaya tes di rumah, kalau tentu ibunya yang tahu ya. Karena saya merasakan juga fokusnya hanya satu gitu. Jadi itu kan kita pelajari dari dari tulisan-tulisan juga Pak Hen, dari ilmu-ilmu yang kita baca juga, karena nggak mungkin tuh laki-laki dipanggil satu langsung iya ma, ya bun, dengan sibuk dengan hobinya, tapi coba coba kalau perempuan misal pagi itu coba Pak Hen, dari masak, dari nyuci piring, nyiapin baju, bersih rumah, waktu 1 jam menjelang sekolah itu sekian pekerjaan selesai gitu kan. Karena memang set kepala yang diciptakan Allah buat perempuan laki-laki itu beda, sangat beda gitu ya. Makanya itu yang benar membuat sekali ya, mungkin ya kalau laki-laki sudah fokus dengan hobinya, contohnya nih seperti lagi nonton bola kali ya, kalau hobi laki-laki ya kalau dipanggil pasti nggak langsung beranjak di tempatnya ya. Itu kan yang saya alami juga ya. Kan itu ngerasa ya. Jadi kadang seolah-olah dipanggil keras, padahal itu udah panggilan keempat, kelima loh. Ketika dia panggil keras, karya ini yang mungkin karya dari Ibu Dila ini memang berubah ya, sangat berubah sekali cara pandang. Bahkan laki-laki nggak pernah dapat cari apapun kan. Kalau perempuan, kalau anak saya punya laki-laki remaja udah itu yang jadi rahasia sampai sekarang belum terpecahkan Bun. Kenapa kalau Bun yang cari barang selalu dapat, tapi kalau saya nggak pernah dapat katanya. Bener ya? Nah, perempuan tuh mungkin lebih tekun, lebih nggak tahu, detail gitu kan? Dari kaos kaki, ikat pinggangnya karena fokus otak sebenarnya. Karena laki-laki itu fokusnya ke depan, satu arah, lurus, garis lurus. Kalau perempuan melebar, makanya kalau kita cari ikat pinggang di samping tuh laki-laki nggak kelihatan. Karena kan cuman mindahin dikit aja kepala ketemu, tapi dia nggak ketemu, nggak ada Bun, ke depan aja, padahal di sebelah loh. Benar-benar, iya kalau laki-laki itu ya mungkin mau beli barang dapat udah balik lagi. Gitu. Nah kalau kita nih perempuan ngantar istri nih ya, contohnya nih katanya mau beli ini, tapi kok beli yang lain juga. Yang dapat banyak jadinya. Nah Bu Dila, apakah karya Bu Dila yang paling dekat nih secara emosional nih? Bisa diceritakan sedikit nih?
Ada, kan kalau saya kan sebagai guru kan nulisnya sebagai berbagai genre itu. Yang pernah, secara emosional yang pernah waktu yang saya ceritakan tadi gimana saya membersamai remaja. Dan itu ternyata polemik dan dibahas habis-habisan oleh semua wali murid waktu itu. Bahkan kepala sekolah pun ikut komentar. Tapi kan karena nggak tahu siapa-apa, jadi itu secara emosional mengikat saya. Ternyata hal-hal yang krusial itu perlu kita suarakan. Nah, lalu dari segi fiksi, ketika kita menyampaikan sesuatu gitu Pak Hen, ternyata menyentuh pula ke hati seseorang yang merasakan hal yang sama. Nah, jadi itu yang mengikat emosional kita, bahkan akhirnya jadi teman curhat juga gitu. Kan karena dengan media sosial sekarang ya, ada satu tulisan saya yang membahas tentang begini, sabar Bu, Ibu nggak sendiri, kita nggak sendiri, kita banyak wanita lain di luar sana yang mau juga merasakan hal yang sama gitu kan, bukan hanya kita gitu kan. Karena semua orang diuji dengan caranya masing-masing. Jadi oh iya Bu, akhirnya dia curhat gitu kan. Jadi secara emosional berarti satu karya itu bagi saya luar biasa karena bisa membangkitkan emosi para pembacanya gitu. Iya benar sekali. Nah Bu Dila, apakah pernah Bu Dila merasa lelah deh saat menulis? Atau mungkin yang biasanya membuat Bu Dila kembali bangkit itu apa gitu ya? Iya itu tadi, yang lelah itu kan rasa suntuk, capek ya dengan berbagai rutinitas gitu ya. Tapi kembali karena saya memang hobinya penulis gitu. Istirahatnya nulis. Lah moli curhat gitu. ya kayak biasanya kayak remaja juga itu dia di harinya kok lelah sekali gitu kan. Jadi menyampaikan itu, jadi ketika kita menyampaikan itu dalam bentuk tulisan ada sesuatu yang lepas dari hati itu, jadi lelah itu hilang Pak Hen gitu. Nah nih kita ke tanggapan pembaca nih, seperti apa nih tanggapan pembaca ya, khususnya perempuan nih terhadap karya-karya Bu Dila ini, seperti apa nih tanggapannya? Mungkin komentarnya juga seperti apa? Iya gitu. Komentarnya lebih itu sih, ih Kak tulisannya itu lebih gurih gimana gitu ya, gitu ya. Tapi ada nyelekitnya juga, pedesnya juga gitu kan. Ketika kan suatu hal kalau kita kena ke diri kita pasti itu menyakitkan bagi kita ya Pak Hen ya. Tapi ketika nggak berkepentingan dengan kita kan biasa aja gitu kan. Dan saya merasakan itu. Jadi ketika kita berikan sharing hal yang mungkin bagi mereka bermanfaat, langsung DM-nya, wih Kak keren kok, makasih ya Kak, motivasi sekali loh kalimat Kakak itu gitu kan. Bahkan digaris bawahi. Bahkan teman-teman yang jauh pun ketika baca postingan saya, Kak Dila kasih dong lagi postingan ini buat motivasi juga, bahkan dia catat dalam catatan mereka ya. Jadi kuat bagi diri mereka gitu kan. Nah kayaknya kalau menulis tuh ya enak gitu ya, berarti seperti orang memasak juga nih ya. Yes. Ada bumbunya, ada racikannya gitu ya. Nah kalau untuk menulis nih, rasa apa nih yang paling menggambarkan tulisannya dari Bu Dila nih? Rasa manis kah? Asam kah? Asin kah? Perpaduan lah. Perpaduan rasa. Kalau diibaratkan sebuah masakan Pak Hen mungkin, ini bagi saya ya, ini bagi penulisnya nih ya, karena saya kan random juga nulisnya tuh. Seperti sup panas ketika hari hujan Pak Hen. Aduh. Jadi hangat. Lalu ditambah sambal yang lumayan pedas dengan nasi hangat. Wih, enggak ada lagi. Jadi karya saya itu ada rasa gurihnya, dibaca semua orang. Ada rasa pedesnya juga. Pedesnya itu kan buat menyentuh atau nyampein gini loh sebenarnya gitu kan. Nah gitu. Baca juga nih. Iya. Ternyata selama ini saya salah ya. Iya gitu. Jadi ada rasa hangatnya juga. Ya bayangkan aja hari dingin ada sup gurih kan, enak kan gitu tambah sambal. Oke. Tadi juga saya pernah tanya nih, kebiasaan menulis ini sejak kecil ya, benar ya? Iya, waktu SMP sudah mulai sih. Nah, waktu itu ya, waktu pertama menulis waktu SMP itu ya, mungkin sebelum memulai untuk menulis itu apa yang dipikirkan, yang dilakukan gitu ya? Ya sebelum nulis tuh, ya biasanya kan saya kan mengamati tuh. Lalu kalau ada hal-hal yang penting gitu kan, biasanya saya catat. Nah, lalu sebelum menulis saya bisa curhat dulu. 1 halaman atau 1-2 paragraf. Waduh, curhatnya panjang curhat ya, lumayan. Ya kan, kalau sekarang kan tentu di laptop aja ya, diary kita ya. Ngetik, jadi kita nyampein. Itu hal yang saya lakukan. Sebelumnya tentu membaca juga. Baca buku atau sumber-sumber bacaan yang bisa menggali untuk referensi tulisan kita gitu Pak Hen. Oke. Nah, ada harapannya nggak nih untuk penulis perempuan di masa depan? Ada dong. Ada ya. Sebagai perempuan kita harus menyampaikan segala sesuatu itu, harus berani menulis dengan kejujuran. Menulislah dengan hati, insya Allah akan sampai ke hati. Gitu.
karena ada hal-hal yang nggak bisa disampaikan secara berbicara, kita sampaikan dalam bentuk tulisan dan itu akan menyentuh hati setiap pembacanya. Itu dari hati ke hati. Yes, sesuatu dari hati akan sampai ke hati gitu ya. Mungkin kita mengamati dari luar ya. Sekarang ini cuacanya lagi cerah nih, ya gitu ya. Tapi nyampaikannya seperti itu ya enggak biasa aja, ya garing aja gitu ya. Orang kan. udah tahu cerah, jawabnya dia responnya kayak gitu kali ya. Yes, betul. Oke Budila, jika Budila bisa menyampaikan suatu kalimat nih pada setiap perempuan yang sedang berjuang nih menggunakan suaranya, apa nih yang ingin Budila katakan nih? Oke, baik untuk semua perempuan di luar sana, saya juga perempuan. Iya. Suara kita itu adalah cahaya. Suara kita itu adalah lentera. Jadi tuliskan, suarakan, bisikan. Karena dunia butuh cahaya kita itu. Ya, jadi meskipun kecil, itu akan menuntun banyak hati kepada orang yang mencari jalan. Oke, pendengar sudah dapat kan seperti itu motivasinya ya. Cahaya itu walaupun kecil akan menuntun kita. Akan menjadi menuntun, akan jadi penerang bagi siapa saja yang membutuhkan tulisan kita itu. Iya. Dulu ya dengan karyanya mungkin masih sedikit, mungkin masih sedikit juga yang baca. Iya, biasa aja. Nggak usah, itu kan prediksi kita. Prediksi kita, karena setiap tulisan pasti ada pembacanya, pasti Pak Hen. Saya udah merasakan. Kalau lo-nya itu kan ketika lo semangat, siapa yang baca gitu ya. Tapi ternyata setiap tulisan pasti ada pembacanya. Yakin kita ya? Iya, nggak hari ini, mungkin minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Seperti lagu gitu ya. Tapi yakin, terus berkarya, terus bergerak, karena menulis memperpanjang umur. Oke, Bu Dila, tidak terasa nih sudah jelang di pukul 11 nih, hampir 1 jam kita ya. Iya, sebentar ya. Sebentar aja rasanya nih ya. Oke, bersama Bu Dila tentunya waktu itu perjalanan tidak terasa. Wow. Bu Dila, terima kasih ya telah bersama perusahaan tertinggi di Perempuan Berdaya untuk edisi hari ini. Sama-sama. Bu Dila, mungkin di suatu kesempatan lain kesempatan tentunya datang lagi ke sini ya. Amin, siap-siap. Wah, ditunggu undangannya. Baik pendengar, sampai di sini ketemu kita dalam dialog interaktif Perempuan Berdaya edisi hari ini. Jadi kita jumpa lagi.